Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang tetap setia memelihara perbuatan tangannya. Salam sejahtera dan damai Allah Bapa dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, nats pembimbing dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-15 sebagai berikut. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita angkat pujian dari PKJ Maranatha. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Sujud menyembah dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, sejak selamanya dan selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan cinta Tuhan menciptakan dunia ini dengan isinya, dan dengan cinta semua ciptaan-Mu menyelenggarakan hidupnya dan masa depannya, yang dipimpin disertai di dalam cinta kasih Tuhan. Di hari yang penuh sukacita dan bahagia ini, gereja menyambut keputusan dua pribadi menjadi satu di dalam bahtera rumah tangga Kristiani. Saudara Jonathan Manurung dan saudari Anastasia Martina Limbong. Bapa Sorgawi, gereja melaksanakan amanat itu
sehingga hari ini akan ada institusi terkecil gereja yang namanya Bahtera Rumah Tangga sedang ditambahkan oleh Tuhan, mendasari semua sukacita dan bahagia ini. Kami akan diteguhkan, dibaharui dan diberkati di dalam sabda kebenaran. Berfirmanlah kepada kami di sini, karena kami sungguh rindu dan ingin menghayatinya. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang sengaja dipilih dalam pemberkatan pernikahan kudus ini, di dalam tata ibadah kita sudah dicantumkan, yaitu dari Mazmur 128. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Shalom Bapak Ibu. Saya menyampaikan satu tema untuk dipakai menjalani kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan melalui bahtera pernikahan kudus hari ini. Dan tema ini tidak hanya berlaku bagi kedua mempelai, tapi bagi semuanya kita yang sudah berada di dalam bahtera rumah tangga Kristen itu, demikian juga yang akan masuk di dalam bahtera rumah tangga Kristiani nanti. Tema itu ialah kasih Tuhan tanpa syarat, berkat Tuhan bersyarat. Coba Jonathan buka maskermu dulu, biar saya lihat kegantenganmu dulu. Nah, coba berdua mempelai mengucapkan, mengikuti saya. Kasih Tuhan tanpa syarat. 1, 2, 3. Kasih Tuhan tanpa syarat. Berkat Tuhan bersyarat. Berkat Tuhan bersyarat. Terima kasih. Bapak Ibu, bagaimana suara mereka merdu ya? Bagus ya? Seperti selebriti ya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan tanpa syarat, semua makhluk di dunia ini merasakannya. Ada matahari, ada hujan, ada penyertaan Tuhan, semua sama mendapat. Tapi soal berkat, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Berkat itu ternyata ada syaratnya. Syaratnya enggak banyak, hanya 2.
Syarat yang pertama yaitu takut akan Tuhan. Dan syarat yang kedua yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita masuk dulu kepada ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang percaya bahwa apapun yang Allah perbuat bagi dia selalu disyukuri dan selalu baik adanya. Kalau kecil, dia tidak bilang komplainnya kepada Tuhan. Kalau besar, baru dia terima kasih. Itu nggak begitu. Mau kecil, mau sedang, mau besar, kalau itu dipercaya dari Tuhan, pasti harus disyukur. Kemudian orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mengindahkan firman Tuhan. Kata mengindahkan itu dari kata indah. Indah artinya elok dipandang, cantik rupawan. Jadi semua firman Tuhan tidak boleh dibawa ke dalam freezer supaya kaku, nggak boleh. Nggak boleh didinginkan, tapi harus diindahkan. Kata diindahkan itu artinya dituruti, dilakukan, dihayati dengan sebaik-baiknya. Itulah syaratnya yang pertama. Syarat yang kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ada pepatah yang mengatakan beribu-ribu jalan ke Roma. Orang bisa bingung memilih jalan mana yang harus ke Roma karena banyaknya. Tapi di sini dikatakan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, jalan itu sudah nyata dan sudah realistis di dalam hidup kita karena Dia bersabda di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi kalau Tuhan sudah memperkenalkan dirinya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup," kita nggak boleh lagi ambigu, nggak boleh lagi ragu, nggak boleh lagi bimbang, nggak boleh lagi cemas. Itulah jalan. Lalu berkat apa? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 128 mencatatkan begini. Berkat yang pertama ialah berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ukuran berbahagia bukan ditetapkan dari materi itu besarnya atau kecilnya. Ukuran berbahagia atau makarios itu ditetapkan dari sikap penerimaan kita terhadap segala sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan membuat kita, kalau dia seperti anak kecil, dia melonjak-lonjak kegirangan. Kalau dia orang yang sudah dewasa, dia memberikan sinar wajah yang senyum ceria. Dan kalau dia orang yang setia kepada Tuhan, dia akan sungkem, bersujud kepada Tuhan, menaikkan terima kasihnya. Itulah ciri dari orang yang berbahagia. Tapi selain berbahagia dikatakan baiklah keadaanmu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, tidak sedikit orang bekerja dari subuh pulang malam, tapi nggak baik-baik keadaannya. Pekerjaannya lumayan bagus di perusahaan yang go internasional, tapi nggak baik dan
keadaannya tidak berubah seperti yang dulu-dulu. Kenapa? Karena setiap penghasilan yang dia terima tidak berdampak positif ke dalam hidupnya maupun ke dalam pasangannya. Kadang-kadang dia terima sekian, tapi sampai di rumah sudah sekian. Karena dia harus bayar rekening ini, bayar kredit ini, bayar itu, bayar sana. Tidak baik keadaan. Tapi yang dikatakan di sini, sekecil apapun sumber pemasukan di dalam dirinya, itu yang menikmatinya. Lebih dari 1, 2, 3 orang yang menikmati itu dalam keadaan cerah ceria. Tidak cemberut, tidak bersungut-sungut, tidak murung, dan dia menunjukkan wajah yang penuh dengan sukacita. Itu berkatnya yang pertama. Berkat yang kedua dikatakan, istrimu seperti pohon anggur yang subur. Pemazmur ini mengajak kita sedikit melirik Israel, karena anggur di Israel itu adalah satu jenis tanaman, produk dari negeri itu, dari dulu sampai sekarang. Sehingga kalau banyak orang Kristen yang pergi ke Holy Land, selalu tidak lupa namanya anggur Kana. Karena anggur itu adalah hasil dari perasan dari kebun anggur di situ. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa artinya istrimu menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah? Pemazmur ini mau menjelaskan kepada kita begini. Anggur itu adalah jenis minuman yang membuat orang lebih terhormat dan diposisikan sebagai keturunan raja. Karena minuman anggur itu adalah minuman kerajaan. Di dalam gereja namanya minuman kerajaan sorga. Makanya ada perjamuan kudus. Jadi kalau dikatakan istrimu menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, maka hasil yang dibawa oleh suami yang dikatakan tadi baik keadaanmu dikelola dengan sebaik-baiknya oleh pendamping hidup. Mau kecil, mau sedang, mau besar, karena istri ditetapkan sebagai pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, maka semuanya mendatangkan namanya kenikmatan dan kebahagiaan. Kehadiran seorang istri itu membuat suasana menjadi semakin baik dan semakin indah. Itu berkat yang kedua. Berkat yang ketiga ialah anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Penelitian mengatakan bahwa pohon yang paling tua, yang paling tahan hidup ialah pohon zaitun. Dia ratusan tahun dia bisa hidup. Dan sifat dari pohon zaitun itu menjulang tinggi ke awan. Dia tidak seperti pohon lain merambat. Dia menjulang tinggi. Jadi pemazmur mau mengatakan begini, berkat atas orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, dia tidak hanya dengan pasangannya, tapi juga dengan anaknya. Yesus pernah di dalam Injil Matius berada di Taman Getsemani. Taman Getsemani itu ditumbuhi oleh pohon zaitun. Tapi pengirikan pohon zaitun di sana ialah untuk mengambil
minyak pohon zaitun dan menjadi sebuah obat-obatan, parfum, atau untuk kebutuhan kosmetika. Berarti kalau anak-anak diibaratkan oleh pemazmur seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu, berarti keluarga itu naik kelas. Karena anak-anaknya membawa keharuman. Pengertian keharuman itu membawa popularitas, membawa nama besar. Bukankah ini ada di dalam filsafat orang Batak? Anak kokido, hamurau diau. Jadi identik antara filsafat dari suku ini ke dalam Mazmur 128 bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, tidak hanya berbahagia dan baik keadaannya, tidak hanya istrinya menjadi seperti pohon anggur yang subur di rumahnya, tetapi juga anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejanya. Berkat ini luar biasa. Mengapa banyak warga Kristiani, walaupun digolongkan dia sebagai minoritas, khususnya di negara ini, tapi karena orang tuanya, bapak dan ibunya takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, maka anak-anaknya itu seperti panah yang dilepaskan dari busurnya, menancap di satu tujuan, di satu titik tertentu, dan membawa kepopuleran dan keterkenalan. Bukankah kalian pernah berjanji bila Tuhan mengaruniakan anak, baik laki-laki maupun perempuan, kita akan sekolahkan setinggi-tingginya ya? Nanti Jonathan panggil Anastasia mama atau saya? Mama. Ceritanya begitu. Mama, nanti kalau anak kita laki-laki, sekolahnya harus di London School, gitu-gitu ya. Jadi semua ingin populer. Nanti Tasya panggil Jonathan papa, papi. Wih, keren ya. Lebih ke barat-baratan ya. Bagus. Tapi kita masih di berkat yang ketiga. Kita masuk ke berkat yang keempat. Dikatakan di situ, diberkatilah engkau di Sion. Sion itu artinya kota Allah. Ada kota di dunia ini yang tidak pernah diberitakan karena di sana terjadi segala bentuk kemaksiatan, kejahatan, kebrutalan, dan jarang disebut. Tapi kalau di satu kota warganya itu maju, ekonominya baik, dan mungkin pusat pemerintahan ada di sana, itu selalu dipublis. Nah, tapi pemazmur 128 mau mengajarkan begini, diberkatilah engkau di Sion, di kota Allah, artinya di mana kalian bermukim, di mana kalian bekerja dan berkarya, Tuhan membentengi hidupmu, rumah tanggamu, dan masa depan. Itu berkat yang keempat. Kita masuk berkat yang kelima. Berkat yang kelima itu dikatakan lagi, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem. Yerusalem artinya bait suci Tuhan. Yerusalem. Segala sesuatu yang kita raih di dunia nyata, tapi kalau itu diteguhkan di dalam rumah Tuhan, di Yerusalem, maka kebahagiaanmu akan menjadi lengkap dan menjadi sempurna. Keren ya? Oleh karena itu, Jonathan yang menjadi imam dan menjadi kepala dalam rumah tangga, segala sesuatu yang didapat dari karir tidak boleh didiamkan.
dia mesti disampaikan kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau penguasa tunggal dalam hidup ini, dalam rumah tangga ini. Dengan usaha dan kerja keras, Tuhan sudah melimpahkan segala berkat itu ke dalam kehidupan kami. Itu namanya orang yang sangat takut kepada Tuhan. Karena setiap yang diperoleh dan didapat dari Tuhan, dia tidak pernah khianati. Dia selalu syukuri. Dan syukurnya itu tidak hanya di kediamannya, tapi juga di rumahnya. Pada saat kapan? Beribadah. Kalian honeymoon kemana? Ke Bali? Belum planning? Ke Lampung? Ke Lampung apa ke kampung? Lampung. Tapi besok hari Minggu, jangan tunda besok mensyukuri kebaikan Tuhan di bait sucinya Yerusalem. Orang tua selalu kasih setuju, ya udah kan pengantin, ya udahlah, udah pergi jalan. Ingat, itu baik, tapi ada yang masih sangat lebih baik. Berkat Tuhan yang kelima ini, yaitu supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem. Ketika tadi kan baru berdua, selama ini kan sendiri-sendiri. Besok berdua, pertama sekali besok berdua sebagai rumah tangga Kristiani. Nah, kalau disampaikan oleh tulang, oh bre, sinilah kalian harus makan dulu di rumah kami. Setelah selesai gereja ya tulang, gitu. Itu baru benar. Jangan korbankan waktu beribadah kepada Tuhan gara-gara senangnya tulang menyambut kalian, atau sahabat, atau siapa saja. Utamakan Tuhan. Dan kita melihat berkat yang terakhir. Melihat anak-anak dari anak-anakmu. Tuhan ternyata punya durasi panjang. Punya waktu yang dahsyat. Buat mereka yang takut akan Tuhan. Dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kebahagiaan mereka tidak sesaat. Tapi kebahagiaan mereka dilihat dengan anak-anaknya. Kemudian dilihat lagi dengan cucu-cucunya. Makanya kalau orang percaya itu suka bikin pesta pernikahan perak 25 tahun. Itu pernikahan emas 50 tahun. Pernikahan apa yang 75 tahun? Berlian apa intan? Tapi tanda itu menunjukkan bahwa kebahagiaan dari Tuhan melekat dan melimpah di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, walaupun khotbah ini dialamatkan kepada kedua mempelai, tapi kita semua yang sudah menjalani bahtera rumah tangga Kristiani sekarang dimotivasi kembali, dibangkitkan kembali, diarahkan kembali. Kalau kita punya obsesi yang tinggi di dalam hidup ini supaya ini dan supaya itu, masuklah di track yang pertama, takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Kedua syarat ini akan membukakan tingkap langit dari surga untuk membahagiakan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di dalam berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Selamat menempuh hidup baru, dan Tuhan memberkati bahtera rumah tangga Kristiani yang kalian mulai dan tempuh hari ini. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 451 bait pertama dan kedua.
Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita